Amanda menabrak seorang pemuda saat mabuk usai pesta minum di bar bersama teman kerjanya. Ia berjalan sendirian karena semua temannya sudah pulang dijemput kekasih atau keluarga mereka. "Maaf. Aku tidak sengaja," ucap Amanda. Dia tidak ingin orang yang ditabraknya marah. Carlos, nama pemuda yang ditabrak Amanda, hanya mengangguk saja. Kemudian dia melanjutkan berjalan karena ada sebuah pertemuan yang harus ia hadiri. "Mimpi apa aku bertemu pria setampan itu?" gumam Amanda sambil menatap Carlos. "Tunggu dulu." Pria itu menjepit koran di ketiaknya. Tubuhnya juga sedikit kekar. Menurut artikel yang pernah aku baca, dia pasti berondong kesayangan tante-tante atau seorang gigolo. Karena zaman sekarang ini eranya koran digital. Untuk apa pemuda itu membawa gulungan koran dan dijepit di ketiaknya? Imbuh Amanda yang sedang mabuk tapi tidak berat itu mencoba untuk mendekati Carlos. Dia mengikuti Carlos karena penasaran seperti apa performa gigolo di atas ranjang. "Apa kamu seorang penguntit? Sehingga mengikutiku sampai sini? Atau jangan-jangan kamu sengaja menabrakkan diri kepadaku tadi?" gertak Carlos saat mengetahui Amanda mengikutinya. "Aku bukan seorang penguntit. Tapi aku tertarik padamu." "Berapa bayaranmu semalam?" tanya Almera. Carlos mengernyitkan dahinya karena wanita di hadapannya ini mengucapkan pertanyaan yang menjengkelkan. "Apa kamu pikir aku ini seorang gigolo? Kalau aku jadi gigolo pun aku tidak mau tidur denganmu. Kamu juga tidak akan sanggup membayarku," seru Carlos sebelum kesabaranku habis. "Lebih baik kamu jangan mengikuti aku lagi," imbuh Carlos menunjukkan wajah garangnya. "Aku tidak mau pergi," seru Amanda. Amanda tersenyum, dia sangat menyukai gaya Carlos yang sombong. Amanda semakin semangat membujuk Carlos untuk bisa bermalam bersamanya. "Hei, jadi gigolo saja sombong sekali, sih? Apa ini cara kamu melayani tamu?" Suara teriakan seorang wanita muda dengan wajahnya yang bersemu merah terdengar nyaring di lorong bar. Hal itu membuat pria bertubuh tinggi tegap dengan wajah mempesona mengerutkan dahi. "Gadis gila," maki pria itu seraya melanjutkan langkah. "Berhenti!" Wanita muda itu menarik tangan pria tersebut. "Aku mau kamu, cuma kamu yang menemaniku malam ini," perintahnya dengan langkah yang sedikit terhuyung. Seorang pria lain dengan pakaian jas dan tampang serius menegur wanita muda tersebut. "Tolong jaga ucapanmu. Apa kamu kira bosku adalah seorang gigolo betulan?" Pria itu menepiskan tangan wanita muda itu dari lengan atasannya. Carlos melirik Amanda yang masih terlibat adu mulut dengan Angga. Dia melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, sepertinya Carlos menilainya sebagai wanita yang menarik. Tapi dia harus tetap waspada, jangan-jangan dia datang karena dikirim seorang musuh untuk memata-matainya. "Angga, biarkan dia ikut bersamaku," ucap Carlos. "Apa aku tidak salah dengar, Pak Carlos?" tanya Angga. "Tidak, kamu tidak salah dengar. Aku ingin menguji wanita ini betulan mabuk atau berpura-pura agar bisa dekat denganku," jawab Carlos tegas. Carlos melambaikan tangannya kepada Amanda agar mengikutinya. Sikapnya yang dingin dan tidak pernah dekat dengan seorang wanita membuatnya tidak tahu bagaimana caranya mengobrol dengan Amanda. "Pak Gigolo, kenapa kamu tidak perhatian pada wanita yang sedang mabuk ini? Apa ini ciri khasmu melayani tamu dengan sikap dingin seperti ini?" tanya Amanda sambil berjalan di samping Carlos. "Kamu apa berpura-pura bodoh? Atau mungkin kamu tidak pernah melihat wajah tampanku di majalah bisnis? Atau di akun gosip artis? Biasanya mereka menggosipkan aku dekat dengan beberapa selebriti ternama," tegas Carlos. "Jadi maksudmu seorang gigolo zaman sekarang juga mempromosikan dirinya dengan menggandeng selebriti ternama?" tanya Amanda yang antusias. Carlos menghela nafas kasar. Sepertinya hari ini dia sangat apes karena bertemu dengan seorang wanita mabuk yang bodoh. Padahal banyak wanita di luaran sana yang mengetahui siapa dia dan berlomba menjadi istrinya. Baru kali ini ada seorang wanita yang menganggapnya gigolo dan tidak tahu siapa dia. "Aku menjadi kesal terhadapmu. Sekarang katakan di mana rumahmu, aku akan mengantarmu pulang. Anggap saja aku buang sial karena bertemu dengan wanita bodoh sepertimu," tegas Carlos. "Apa kamu akan menghangatkan ranjangku jika mengantarku pulang?" tanya Amanda dengan wajah sumringah. Carlos menatap wajah Amanda sekali lagi. Wajahnya memang cantik, tapi kesan pertama yang didapatkan Carlos adalah dia seorang wanita yang bodoh. Charles semakin penasaran jika dia membawanya ke hotel, lalu saat sudah sadar dia akan mengatakan apa padanya. "Kamu benar-benar perempuan tak tahu malu. Sudah mabuk merepotkan pula. Kalau ingin menghangatkan ranjangku,
Kamu yang harus membayar biaya hotelnya. Jawab Carlos, itu gampang sekali. Aku tahu hotel yang murah di dekat sini. Tapi kamu harus janji padaku untuk memuaskan aku, balas Amanda. Carlos menyeringai tipis. Dia ingin mengerjai Amanda dengan memesan kamar hotel tipe President Suite. Angga, tolong pesan kamar untukku. Perintah Carlos. Angga mengangguk lalu pergi memesan kamar sesuai dengan perintah dari bosnya. Hotel yang dipesan dekat bar agar mereka berdua bisa segera sampai dan istirahat. Carlos memperhatikan Amanda dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wanita itu tampak asing baginya. Sepertinya kamu bukan dari kalangan atas, ya? Gumam Carlos yang matanya masih tidak berkedip memperhatikan Amanda. Apa kamu meragukanku tidak sanggup membayar jasamu di atas ranjang? Walau tidak dari kalangan kelas atas. Aku ini seorang karyawan terbaik di kota ini, jawab Amanda yang sedikit kesal dengan ucapan Carlos barusan. Jadi kamu karyawan biasa? Mana mungkin seorang karyawan biasa mampu membayar jasa gigolo yang paling mahal ini? Ledek Carlos meremehkan Amanda. Amanda mendekati Carlos lalu dia mencecap bibirnya agar tidak banyak bicara. Carlos sedikit terkejut tapi sepertinya dia tidak menolak apa yang dilakukan oleh Amanda. Ya Tuhan, kenapa aku tidak menolak apa yang dilakukan wanita gila ini? Gumam Carlos yang sedikit gemetar tubuhnya. Carlos mencoba memeluk Amanda supaya merasakan kemistri ciuman pertamanya. Sepertinya memang sentuhan dari Amanda itu membuatnya nyaman. Lalu Carlos membalas perbuatan Amanda dan membuatnya semakin terbuai oleh kenikmatan yang diciptakan oleh keduanya. Dasar wanita gila. Beraninya menciumku di depan umum seperti ini. Tegas Carlos sambil mendorong tubuh Amanda. Heh, setelah menikmati kenikmatan beberan detik kamu mendorong tubuhku. Baru kali ini aku lihat gigolo yang sok jual mahal sepertimu, ucap Amanda sambil melipat kedua tangannya. Carlos hanya bisa mengepalkan tangannya karena kesal. Melihat Amanda yang mampu menggetarkan hatinya itu, ia menjadi kesal sendiri. Tidak seharusnya dia mau didekati oleh wanita asing seperti ini, karena bisa saja dia dikirim oleh musuh saingan perusahaannya untuk menjadi mata-mata. Ya Tuhan, kenapa aku tidak menolak apa yang dilakukan wanita gila ini? Gumam Carlos yang sedikit gemetar tubuhnya. Carlos mencoba memeluk Amanda supaya merasakan kemistri ciuman pertamanya. Sepertinya memang sentuhan dari Amanda itu membuatnya nyaman. Lalu Carlos membalas perbuatan Amanda dan membuatnya semakin terbuai oleh kenikmatan yang diciptakan oleh keduanya. Dasar wanita gila. Beraninya menciumku di depan umum seperti ini. Tegas Carlos sambil mendorong tubuh Amanda. Heh, setelah menikmati kenikmatan beberan detik kamu mendorong tubuhku. Baru kali ini aku lihat gigolo yang sok jual mahal sepertimu, ucap Amanda sambil melipat kedua tangannya. Carlos hanya bisa mengepalkan tangannya karena kesal. Melihat Amanda yang mampu menggetarkan hatinya itu, ia menjadi kesal sendiri. Tidak seharusnya dia mau didekati oleh wanita asing seperti ini, karena bisa saja dia dikirim oleh musuh saingan perusahaannya untuk menjadi mata-mata. Ini mungkin hanya kebetulan saja. Aku tidak pernah sudi disentuh wanita sebelumnya. Kemarilah, aku ingin menyentuhmu sekali lagi, ucap Carlos sambil melambaikan tangannya. Melihat Carlos yang melambaikan tangan kepadanya untuk mendekat, Amanda segera mendekati pria tampan yang saat ini masih saja dia anggap sebagai gigolo itu. Apa kamu ingin memelukku? Seperti ini? Ucap Amanda seraya memeluk tubuh Carlos. Iya, seperti ini. Terasa nyaman untukku? Jawab Carlos. Biasanya Carlos tidak menyukai ada wanita yang sengaja mendekatinya. Apalagi jika sengaja mendekati hanya demi keuntungan semata. Tapi entah kenapa saat bertemu dengan Amanda dan kontak fisik dengannya, ia tidak merasa risih sama sekali. Pak Carlos, saya sudah memesan hotel untuk Anda, ucap Angga kemudian matanya terbelalak karena melihat adegan yang tak biasa dia lihat. Cepat serahkan kartu akses kamar hotel padaku. Tidak usah memasang wajah terkejut seperti itu, balas Carlos sembari menjulurkan tangannya. Angga segera menyerahkan kartu akses kamar hotel kepada Carlos. Sepertinya dia memang sudah tidak sabar untuk melakukan hal yang menyenangkan hari ini. Maaf Pak Carlos, jangan lupa dengan agenda pertemuan bisnis Anda hari ini, ucap Angga. Angga, itu urusan bisnis dan kamu bisa mewakiliku. Bilang saja aku sedang sibuk jadi tidak bisa datang, balas Carlos. Baik, akan saya kerjakan sesuai perintah Anda, ucap Angga. Carlos membawa Amanda ke hotel yang sudah dipesan. Tapi dia tidak melakukan tindakan apapun dan hanya memandangi Amanda sepanjang waktu. Apa kamu ingin bermain trik denganku? Kenapa tidak langsung memuaskanku? Goda Amanda sembari membuka kancing kemeja Carlos. Hentikan! Aku tidak bisa melepaskan keperjakaanku ke sembarang orang.
Paling tidak, aku harus tahu dulu siapa kamu, ujar Carlos tiba-tiba. Angga segera menyerahkan kartu akses kamar hotel kepada Carlos. Sepertinya dia memang sudah tidak sabar untuk melakukan hal yang menyenangkan hari ini. Maaf Pak Carlos, jangan lupa dengan agenda pertemuan bisnis Anda hari ini, ucap Angga. Angga, itu urusan bisnis dan kamu bisa mewakiliku. Bilang saja aku sedang sibuk jadi tidak bisa datang, balas Carlos. Baik, akan saya kerjakan sesuai perintah Anda, ucap Angga. Carlos membawa Amanda ke hotel yang sudah dipesan. Tapi dia tidak melakukan tindakan apapun dan hanya memandangi Amanda sepanjang waktu. Apa kamu ingin bermain trik denganku? Kenapa tidak langsung memuaskanku? Goda Amanda sembari membuka kancing kemeja Carlos. Hentikan! Aku tidak bisa melepaskan keperjakaanku ke sembarang orang. Paling tidak, aku harus tahu dulu siapa kamu, ujar Carlos tiba-tiba. Wanita sialan. Kamu berani sekali membangkitkan gairahku. Jadi malam ini bertanggung jawablah. Kamu harus meredakan api gairahku yang telah berkobar ini, gumam Carlos. Kita lihat saja, seperti apa performa MU di atas ranjang ini, balas Amanda, mendengar ucapan Amanda yang seolah meledeknya. Carlos langsung saja melucuti pakaian Amanda dan memberikan sentuhan lembut di tubuh Amanda. Mereka lantas melakukan adegan panjang menggairahkan malam ini. Rintihan kecil yang keluar dari mulut Amanda membuat Carlos semakin bersemangat untuk mengeluarkan gairah liar di tubuhnya. Wanita bodoh. Karena kamu telah memprovokasiku lebih dulu, jangan salahkan aku jika kamu susah berjalan esok pagi, gumam Carlos. Jangan hanya bisa sesumbar saja. Lebih baik segera buktikan. Tantang Amanda, kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi, balas Carlos. Carlos tampak bersemangat saat memadu kasih dengan Amanda. Sebelumnya Carlos sangat membenci wanita, itu disebabkan karena dia pernah dikecewakan oleh cinta pertamanya. Sejak saat itu dia tak lagi mempercayai seorang wanita apalagi ingin dekat dan menjalin hubungan dengan mereka. Akhirnya mereka melepas puncak kenikmatan bersama. Setelah istirahat sebentar Carlos mengambil ponsel dan menghubungi Angga. Angga, apa kamu sudah menemukan informasi mengenai wanita ini? Tanya Carlos menelpon Angga. Menurut informasi yang aku dapat, dia baru saja mabuk-mabukan dengan teman kerjanya. Tidak ada yang mencurigakan, Pak. Wanita itu juga berasal dari kalangan biasa, jawab Angga. Apa kamu tahu di mana wanita ini bekerja? Tanya Carlos lagi. Dia bekerja di Swan Entertainment sebagai stylish dan perancang busana, balas Angga. Carlos sudah mengakhiri telepon bersama Angga. Lalu dia tersenyum puas saat melihat wajah cantik Amanda yang sudah tertidur pulas di sampingnya. Mendengar penjelasan dari Angga tadi itu tandanya dia akan lebih sering bertemu dengan Amanda ke depannya karena mereka bekerja di gedung yang sama. Wanita bodoh, bisa-bisanya kamu tertidur pulas setelah bermain dengan pria asing. Tapi aku puas menjadi lelaki pertama bagimu, gumam Carlos seraya merebahkan badan dan tidur di samping Amanda. Keesokan harinya, Amanda terbangun dan merasakan seluruh tubuhnya sakit. Ia juga terkejut ada seorang pria yang ada di samping ranjangnya. Ia mencoba mengingat kejadian semalam tapi hanya sedikit yang ia ingat termasuk ia mendatangi seorang gigolo untuk memuaskannya. Ya Tuhan, kenapa aku bisa telanjang di sebuah kamar dan juga tubuhku penuh dengan tanda merah seperti ini? Area sensitifku juga sakit. Semalam aku mabuk dan bertemu dengan seorang gigolo. Apa jangan-jangan aku memintanya untuk melayaniku? Sial sekali, kenapa aku bisa kehilangan keperawanan bersama gigolo? Ucap Amanda sambil memandang jijik tubuhnya sendiri. Amanda melihat ke seluruh ruangan tempat ia terbangun pagi ini. Dia bisa menilai kalau tempat ini adalah sebuah hotel kamar President Suite karena ruangannya sangat mewah. Ia tidak mampu membayar semua biaya yang akan dikeluarkan. Ia berpikir untuk segera meninggalkan hotel sebelum gigolo itu bangun. Ia turun dari ranjang memakai pakaiannya lengkap. Mengeluarkan beberapa lembar yang tersisa di dompet, lalu menulis sesuatu di atas kertas. Ia mengatakan kalau tidak bisa membayar banyak gigolo yang sudah membuatnya kehilangan keperawanan itu. Dia hanya karyawan biasa yang hidupnya pas-pasan di kota besar seperti ini. Sial, kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Keluh Amanda sambil menendang pintu. Kenapa kamu ingin pergi secepat itu? Setelah puas meniduriku semalam? Ucap Carlos sambil memeluk Amanda. Kamu mau apa lagi? Aku sudah meninggalkan uang di atas meja. Memang tidak banyak, tapi setidaknya itu adalah harga yang bisa aku bayar untukmu karena sudah membuatku merasakan tidur nyenyak semalaman, jawab Amanda. Uang? Aku tidak membutuhkan uang karena uangku sudah banyak.
Seru Carlos. Anggap saja itu ucapan perkenalan sekaligus perpisahan karena di antara kita hanya sebatas rekan cinta satu malam saja dan tidak akan pernah bertemu lagi di kemudian hari, imbuh Amanda karena pikirnya dia tidak akan pernah bertemu lagi dengan Carlos. Cinta satu malam saja katamu? Kalau begitu biarkan aku memberikanmu kenang-kenangan sebelum pergi, ucap Carlos sambil menarik Amanda ke pelukannya. Herlina, apa benar di sini hotelnya? Tanya Dixa yang sudah berdiri di depan hotel megah di Kuta, Bali itu. Aku pastikan informasi yang aku dapatkan adalah benar. Aku meminta orang untuk memata-matainya dan telah mengirim lokasi hotel berikut nomor kamarnya, jawab Herlina. Herlina memberikan sejumlah uang kepada teman kerja Amanda agar mau membantunya. Dia meminta orang itu untuk mengajak Amanda minum-minum setelah pulang kerja. Dia juga meminta teman Amanda untuk menambahkan obat perangsang di minuman Amanda lalu meninggalkan dia sendirian di bar. Setelah ini apa kamu akan langsung mempublikasikan hubungan kita? Aku sudah lelah menjadi simpananmu. Kamu bilang mencintaiku dan akan segera putus dengan Amanda jika ketahuan selingkuh. Bukan? Tanya Herlina dengan tidak sabar. Aku berjanji padamu. Jika Amanda yang telah menemaniku selama hampir 7 tahun itu berkhianat, aku akan meminta putus padanya, jawab Dixa. Mendengar jawaban Dixa, hati Herlina berbunga-bunga. Akhirnya setelah ini dia tidak lagi menyandang status kekasih simpanan lagi melainkan kekasih resmi. Sampai di depan kamar itu, mereka mendengar suara rintihan kenikmatan dari lelaki dan perempuan yang tengah menikmati indahnya dunia ini. Dixa mengepalkan tangannya. Selama 7 tahun ini dia tidak pernah bisa menyentuh Amanda. Herlina lah yang selalu menghangatkan ranjangnya. Tapi hari ini kenapa bisa Amanda menikmati sebuah permainan yang menggerahkan itu? Suara ini sungguh menjijikkan. Dia sok polos di depan kekasihnya sendiri tapi begitu ganas di bawah kendali pria tua yang banyak uangnya. Ucap Herlina menambah panas hati Dixa. Ingin rasanya ia mendobrak kamar ini, tapi tidak mungkin dia bisa mendobraknya karena ini adalah tipe kamar President Suite. Kemudian dia meminta salah satu manajer hotel yang merupakan kenalannya untuk memberikan akses membuka kamar tersebut. Pak Dixa, sebenarnya ini menyalahi aturan hotel kami. Tapi karena kamu berkata yang berada di dalam kamar itu adalah kekasihmu, jadi aku membantu untuk memastikan wanita itu tidak pantas untukmu lagi, ucap manajer Riani. Manajer Riani menempelkan kartu pada pintu kamar tersebut lalu membuka pintu dan masuk ke kamar hotel. 2 orang berbeda jenis kelamin sedang berpelukan dengan peluh yang bercucuran di tubuh mereka menandakan sesuatu baru saja selesai terjadi di antara keduanya. Amanda! Dixa berteriak, membuat Amanda cepat-cepat menjauh dari kumpulan pria yang baru saja memuaskannya lagi. Dasar jalang! 7 tahun tidak pernah aku sentuh. Ternyata kamu diam-diam bermain gila di belakangku. Lanjut Dixa lagi. Dixa, aku bisa jelasin, ucap Amanda yang tidak bisa menyembunyikan wajah paniknya. Amanda. Amanda. Aku tidak menyangka kamu yang terlihat polos bisa berperilaku seliar ini, ucap Herlina berpura-pura kaget padahal dia yang merencanakan semua ini. Dalam hati Herlina sangat senang karena sebentar lagi dia akan berdiri di samping Dixa dengan bangga. Mempunyai kekasih calon penerus hotel yang cukup terkenal di Kuta Bali membuatnya semakin besar kepala. Apalagi berhasil menyingkirkan kekasih yang sah, President Suite, sememuaskan apa servis MU sampai dia memberikanmu fasilitas mewah begini? Wanita mana yang tidak kesal jika direndahkan seperti ini oleh sahabatnya sendiri? Mulut Herlina memang pedas sehingga membuat Amanda ingin menamparnya. Tiba-tiba Amanda tersadar akan sesuatu. Tunggu, kenapa mereka datang tiba-tiba dan sudah tahu ada di mana aku sekarang? Amanda seketika punya pikiran buruk. Herlina terus mencecar pertanyaan pada Amanda. Kamu juga bisa menyewa sebuah kamar President Suite. Apakah kamu selama ini dipelihara oleh seorang pria kaya dan mencari daun muda untuk memuaskan hasratmu? Kamu sungguh bisa menyembunyikan semua ini dengan rapi di belakang kami yang mengenalmu sebagai wanita yang baik selama ini, tapi ternyata kamu lebih hina dari seorang pelacur. Pak! Amanda menampar Herlina yang tidak berhenti membicarakan keburukannya. Kamu tidak pantas menceramahiku. Aku rasa kamu lebih tahu kenapa aku bisa berada dalam pelukan lelaki ini semalaman dan melanjutkan adegan panjang pagi ini dengan luar biasa. Aku suka kekuatannya di ranjang. Terima kasih telah mengirim lelaki perkasa untukku. Seru Amanda sambil duduk di tepi ranjang. Apa yang kamu maksud aku lebih tahu? Kamu yang bermain gila dengan pria yang tak jelas asal-usulnya, kenapa aku yang lebih tahu? Apa kamu memfitnahku menjebakmu? Konyol sekali! Bentak Herlina. Carlos tersenyum melihat Amanda yang tidak sedih tapi justru melawan orang yang sudah membuatnya seolah berkelakuan buruk di belakang mereka.
Bahkan wanita yang baru datang itu mencemooh dan mencacinya sedemikian rupa. Kalau wanita biasa mungkin akan menangis dan meminta maaf, tapi kenapa Amanda tidak takut sama sekali? Carlos semakin penasaran dengan kepribadian Amanda. Lebih baik aku diam dulu dan melihat pertunjukan ini. Aku ingin lihat apa lagi yang bisa dilakukan oleh perempuan ini untuk membela dirinya. Ucap Carlos dalam hati, kalau kamu tidak bersalah, kenapa raut wajahmu menjadi pucat dan tubuhmu gemetaran saat aku mengatakan kamu lebih tahu kenapa aku berada di hotel ini? Oh iya, dari mana kalian tahu aku ada di hotel ini? Lalu kalian juga bisa masuk padahal ini adalah Presiden Suite? Aku bisa melaporkan pegawai hotel karena tidak bisa menjaga privasi dan kalian juga bisa terseret olehnya. Seru Amanda, kamu tidak punya bukti Amanda, bela Dixa. Aku memang belum punya bukti karena aku mabuk berat semalam. Amanda bersikukuh. Lalu kalau kamu mengaku mabuk, pagi ini kamu sudah tidak mabuk. Kenapa juga masih bermain gila dengan lelaki ini? Bentak Dixa. Amanda mengatakan dia ingin pergi pagi ini. Tapi lelaki di sampingnya itu tidak mengizinkannya pergi. Dia sudah mencoba melawan tapi tenaganya terlalu kuat. Lagi pula kekasihnya selalu sibuk setiap akhir pekan tiba. Entah dengan wanita jalang mana dia menghabiskan setiap akhir pekan. Lebih baik dia melepaskan rasa kesepiannya bersama seorang pria. Sekarang aku sudah tahu kemana kekasihku pergi menghabiskan waktu setiap akhir pekan selama beberapa bulan ini sehingga tidak punya waktu untukku. Ternyata dia sibuk menghabiskan waktu bersama sahabat baikku. Ucap Amanda bersemangat sambil menunjuk Herlina. Kamu jangan asal bicara jika tidak ada bukti. Aku sibuk belajar mengelola hotel selama ini agar menjadi seorang pewaris. Kalau tidak punya bukti aku laporkan sebagai pencemaran nama baik, ucap Dixa. Amanda tersenyum melihat wajah panik Dixa dan Herlina. Sekarang aku memang tidak memiliki bukti yang kuat. Tapi cepat atau lambat aku akan menemukan bukti itu. Seru Amanda. Sudahlah, aku tidak akan basa-basi lagi. Herlina jauh lebih baik darimu. Dia selalu ada saat aku membutuhkan dia. Kamu wanita liar yang berpura-pura polos. Mulai hari ini, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jangan pernah cari aku lagi. Hardik Dixa lalu pergi meninggalkan Amanda yang sebenarnya hatinya terpukul karena ini. Sebelum pergi, Herlina menatap sinis wajah Amanda seakan mengejeknya kalau dia berhasil merebut hati Dixa. Mereka sudah pergi, air mata Amanda tidak dapat dibendung lagi. Ia menangis sejadi-jadinya karena merasa hidupnya tidak adil. Dia diputuskan lelaki yang sudah dicintainya selama 7 tahun dengan cara yang menjijikkan seperti ini. Bermalam dengan Carlos adalah sebuah kecelakaan tapi dia diperlakukan seolah dia memang selingkuh dari Dixa. Kenapa kamu sedih? Apa kamu tidak rela lelaki bajingan itu mencampakkanmu demi wanita lain yang ada di sampingnya tadi? Amanda, bagaimana jika kita bekerja sama mulai sekarang? Bisik Carlos sambil mengusap air mata Amanda.